sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pendiri Football Institute Budi Setiawan secara lantang kritik Shin Tae-yong dinilai kurang serius dan terlalu banyak alasan. Mengejutkan pernyataannya, Timnas Indonesia bak Dream Team. Ex-pemain Vietnam ketar-ketir nilai negaranya makin sulit taklukkan tim Garuda. Jelang perkuat Timnas Indonesia, Jay Edzes menggila performanya, ukir statistik apik saat bawa Venezia bantai Palermo 3-0. Iri lihat ramainya supporter yang begitu menggema dan fantastis saat Timnas Indonesia versus Argentina. Justin Hubner tak sabar debut di SUGBK. Shin Tae-yong curhat dua wingbacknya tak bisa tampil lawan Vietnam. Beruntung Nathan Chu Aon sudah bisa bela Timnas Indonesia. Seperti ini penjelasannya Pak Erick Thohir. Pendiri Football Institute Budi Setiawan secara lantang kritik Shin Tae-yong dinilai kurang serius dan terlalu banyak alasan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapatkan kritik dari pendiri Football Institute Budi Setiawan. Hal ini tak terlepas dari pernyataan Shin Tae-yong yang tak berani mematok kemenangan di dua laga melawan Vietnam. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam 2 kali pada bulan ini. Belum lama ini Shin Tae-yong dengan terang-terangan mengaku tak yakin bisa menyapu bersih semua laga tersebut dengan kemenangan. Saya tidak bisa menjamin 100% Timnas Indonesia bisa memenangkan 2 pertandingan melawan Vietnam, kata Shin Tae-yong. Pernyataan tersebut disayangkan oleh Budi Setiawan. Budi menilai seharusnya Shin Tae-yong mempunyai keyakinan meraih hasil maksimal melawan Vietnam. Pasalnya, PSSI sudah bekerja keras memberikan dukungannya. Salah satunya yakni dengan mengebut proses naturalisasi pemain. Ya, kelihatan memang PSSI yang sangat aktif untuk dapat mengalahkan Vietnam untuk 2 laga ke depan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara STY, kalau kita lihat pernyataannya, justru tidak yakin Timnas bisa berbuat banyak, kata Budi. Lebih lanjut, Budi juga menyoroti Shin Tae-yong yang selalu memiliki alasan setiap kali Timnas Indonesia bakal bertanding. Terkini yakni mengenai penerbangan jarak jauh yang menguras energi. Ayolah, kamu itu kan pelatih kelas dunia. Masa tidak ada strategi mengatasi itu, tuturnya. Mengejutkan pernyataannya, Timnas Indonesia bak Dream Team. Ex-pemain Vietnam ketar-ketir nilai negaranya makin sulit taklukkan tim Garuda. Ex-pemain Timnas Vietnam periode 1996 hingga 2007, Dang Phuong Nam, memberikan penilaian atas peluang negaranya untuk menaklukkan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel tersebut bakal dilangsungkan pada 21 dan 26 Maret 2024. Pasalnya, Vietnam masih bermasalah untuk bertahan dari kekuatan pressing lawan. Mengalahkan tim Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi tantangan berat bagi tim Vietnam, tulis Dang Phuong Nam di laman Thanh Nien. Masalah yang sangat sulit bagi pelatih Trusier adalah bagaimana menahan permainan menekan lawan yang komprehensif, lanjutnya. Selain itu, Timnas Indonesia dinilai sudah jauh berubah saat kalah 0-4 pada kualifikasi Piala Dunia 2022.
Tinggal sedikit nama-nama pemain lokal yang bertahan di skuad Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Materi tersebut membuat Timnas Indonesia saat ini dinilai sebagai Dream Team atau tim terbaik sepanjang sejarah pesepak bolaan Indonesia. Apa bedanya tim Indonesia saat ini dengan skuad yang kalah 0-4 dari pelatih Park Hang-seo dan timnya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022? Tulis Dang Phuong Nam. Hanya dua pemain sayap, Asnawi dan Pratama, yang dipertahankan pelatih Shin Tae-yong. Selebihnya pemain Eropa dan abroad terbaik Indonesia. Semoga timnas Vietnam tidak kalah, minimal seri sudah bagus, ujarnya. Jelang perkuat Timnas Indonesia, Jay Itzes menggila performanya, ukir statistik apik saat bawa Venezia bantai Palermo 3-0. Jay Itzes ukir statistik apik saat bawa Venezia bantai Palermo 3-0 dalam lanjutan laga Liga 2 Italia 2023 hingga 2024. Bek Timnas Indonesia itu mampu tampil solid sepanjang pertandingan saat bermain di posisi bek tengah. Ya, Venezia sukses mengalahkan Palermo 3-0 dalam lanjutan Liga 2 Italia 2023 hingga 2024. Kemenangan manis itu diraih Jay Itzes dan kolega di Renzo Barbera, Palermo, Italia pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol tanpa balas untuk Venezia dicatatkan oleh Joel Pohjanpalo menit 18 dan menit 30 dan Christian Gitjar menit 90 tambah 2. Kemenangan ini membuat Venezia semakin mantap menduduki posisi kedua klasemen sementara Liga 2 Italia 2023 hingga 2024. Jay Itzes mencatatkan statistik apik setelah tampil tak tergantikan dalam pertandingan itu. Menurut penilaian SofaScore, pemain berusia 23 tahun itu layak diberikan ponten 7,0 dalam laga tersebut. Jay Itzes mampu membukukan 53 sentuhan, 91% akurasi umpan, dan 3 umpan jauh yang akurat. Selain itu, Jay mampu memenangkan 3 dari 5 kali duel, mencatatkan 5 sapuan, dan 1 tackle. Sejumlah catatan apik ini tentu menjadi modal bagus bagi Jay Itzes menjelang membela Timnas Indonesia. Iri lihat ramainya supporter yang begitu menggema dan fantastis saat Timnas Indonesia versus Argentina. Justin Hubner tak sabar debut di SUGBK. Baik Timnas Indonesia, Justin Hubner sudah tidak sabar merasakan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Tepatnya saat skuad Garuda berhadapan dengan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 Maret. Hubner memang sudah meraih 5 caps di timnas, tapi dia sama sekali belum merasakan debut di SUGBK. Sebelumnya SUGBK sempat membara saat menggelar laga Indonesia versus Argentina tahun lalu. Justin Hubner sudah berbicara tentang laga melawan Argentina dengan beberapa pemain Timnas Indonesia. Mereka kompak mengatakan bahwa kondisi stadion sangat ramai dan mereka memberikan dukungan penuh pada skuad Garuda. Hal tersebut jadi pengalaman berkesan bagi beberapa pemain. Ya, saya telah berbicara dengan beberapa pemain dalam kurung Timnas Indonesia tentang pertandingan melawan Argentina. Kata mereka itu sangat gila, banyak sekali orang. Semua orang mendukung Indonesia, kata Justin Hubner. Apalagi kedua tim nanti memiliki sejarah rivalitas yang panas dan laga akan berjalan dengan sengit. Jadi saya tidak ingin mengecewakan mereka dan memastikan kami akan melakukan segalanya dan berjuang untuk mereka.
I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside. Shin Tae-yong curhat dua wingbacknya tak bisa tampil lawan Vietnam. Beruntung Nathan Chu Aon sudah bisa bela timnas Indonesia. Seperti ini penjelasannya Pak Erick Thohir. Shaine mengalami cedera dan bahkan namanya tidak termasuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil timnas Indonesia. Sedangkan Asnawi dikonfirmasi Erick Thohir tak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Saya rapat dengan Coach Shin Tae-yong mengenai kesiapan timnas Indonesia dengan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Coach Shin Tae-yong memaparkan ada beberapa pemain yang belum bisa bermain karena cedera dan lain-lain. Erick Thohir menyebut beruntung bila ada Nathan Chu Aon yang sudah bisa membela timnas Indonesia untuk mengisi kekosongan tersebut. Setidaknya Shin Tae-yong lebih punya banyak pilihan selain di wingback kanan dan kiri di samping Sandy Walsh, Pratama Arhan, dan Edo Febriansyah. Itu yang selalu saya bilang berulang kali kenapa kami membutuhkan 150 pemain di timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Jadi tipis dalam kurung pelapisnya. Di level senior pun kami harus mempunyai 24 pemain yang standarnya sama, tambahnya.